Pemirsa, terima kasih Anda masih setia di Anyus Pagi pemirsa. Sebuah stasiun pengisian oksigen di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Kebakaran dipicu akibat mobil meledak. Weh, jauh katanya ngejauh. Wah, nggak jauh. Woi, jangan dekat-dekat, woi. Gas lo itu. Stasiun pengisian oksigen di kawasan industri Sumber Ceki di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar pada Senin malam. Ganasnya kobaran api membuat warga dan karyawan panik. Tiga unit kendaraan damkar dan 11 personel diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api yang membakar satu unit mobil. Bangunan yang berisi bahan kimia berupa oksigen dan nitrogen juga diduga terbakar akibat ledakan mobil yang korslet saat parkir di dalam bangunan. Akibat peristiwa ini, satu orang karyawan yang merupakan pemilik mobil yang meledak mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan medis. Polisi datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, Anyus melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga kebakaran diakibatkan adanya hubungan pendek arus listrik dari salah satu kamar kontrakan. Lo mau kemana, weh? Banyak listrik. Weh, banyak listrik. Jangan dulu, mau kemana? Warga yang berada di Jalan Kampung Gusti, Penjaringan, Jakarta Utara panik saat melihat asap tebal yang disertai kobaran api pada Senin petang. Deket banget ini apinya. Tidak hanya itu, percikan api dari kabel listrik membuat warga yang berusaha memadamkan api tidak berani mendekat. Setelah aliran listrik diputuskan, petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi juga mengalami kesulitan akibat akses jalan yang sempit. Hal ini membuat api merembet ke bangunan lain. Warga dan petugas pemadam akhirnya berhasil memadamkan api setelah 2 jam si jago merah mengamuk. Ada nggak tahu juga ya, dari tiba-tiba asap terus tiba-tiba percikan listrik langsung muncul aja gitu. Kemungkinan dari konsleting listrik sih, dari kontrakan. Dalam kebakaran ini setidaknya 5 rumah serta 1 rumah kontrakan berisi 20 kamar hangus terbakar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Anyus melaporkan. Pemirsa, keretakan jenazah Aldi Surya Putra, pelajar yang tewas kecelakaan karena jalan berlubang diwarnai isak tangis keluarga. Ibunda Aldi yang tak kuasa menahan kesedihan melihat jenazah sang anak sempat pingsan. Jerit pilu keluarga terdengar saat jenazah Aldi Surya Putra, pelajar kelas 11 SMKN 34 Jakarta, tiba di rumah duka di kawasan Manggarai Utara, Tebet, Jakarta Selatan. Ibunda Aldi yang tak kuat menahan kesedihan pun pingsan saat melihat jenazah anaknya. Usai disolatkan, jenazah Aldi pun langsung dibawa ke TPU Menteng Pulo Setiabudi, Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Korban dihantarkan ke peristirahatan terakhirnya oleh keluarga dan teman-teman sekolah. Sementara polisi akan melakukan penyelidikan apakah ada faktor pidana atau tidak atas kasus kecelakaan yang melibatkan pelajar ini. Ya, ini masih dalam pendalaman. Artinya faktor kecelakaan lalu lintas itu ada faktor pengendara, ada faktor cuaca, ada faktor kendaraan tersebut, serta faktor sarana prasarana yaitu jalan. Nah, ini masih dalam pendalaman. Nanti apabila ada update dari penyelidikan dan penyidikan akan kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian. Menurut keluarga, Aldi diketahui meninggal dunia setelah keluarga mendapatkan kabar sekolah bahwa Aldi kecelakaan dan meninggal dunia. Motor yang dikendarai korban terjatuh akibat jalan berlubang yang tak terlihat saat hujan. Dari Jakarta, Hilmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Pemirsa, demo mahasiswa tuntut pemekaran Luwu Raya berujung ricuh di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kericuhan terjadi akibat sopir yang terjebak macet 8 jam meminta mahasiswa membuka blokade jalan. Kan ada di sini bahwa
sudah terjadi bentrok antara pengendara dengan Pendemo dan sopir terlibat kericuhan saat aksi unjuk rasa menuntut pemekaran Provinsi Luwu Raya di Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kericuhan terjadi setelah para pengguna jalan memaksa para pendemo membuka blokade jalan yang tertutup selama 8 jam. Pertikaian mereda setelah polisi menenangkan kedua kelompok. Para pendemo memblokade jalan dengan menyandera truk untuk dijadikan sebagai panggung orasi serta membakar ban di badan jalan. Dalam orasinya, para mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan diskresi pembentukan Provinsi Luwu Raya. Hari ini kami melaksanakan aksi dengan mengangkat tuntutan mendesak Presiden Prabowo untuk mengeluarkan diskresi tentang pemekaran Provinsi Luwu Raya. Kenapa kemudian kami mendesak Presiden Prabowo Subianto? Karena kami melihat bahwa di Kabupaten Luwu Raya ini banyak kemudian ketimpangan yang terjadi. Salah satunya adalah persoalan tidak adanya pemerataan pembangunan. Aksi demo ini dilakukan secara serentak di 3 kabupaten 1 kota dan sudah berlangsung selama 18 hari sejak 23 Januari 2026. Para pendemo mengancam akan terus melakukan aksi yang sama dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Puluhan rumah di Probolinggo, Jawa Timur terendam banjir bercampur lumpur. Banjir akibat sungai meluap setelah kawasan Gunung Bromo diguyur hujan deras. Nih Pak Tommy, depan rumah. Desa Dringu, dusun Ngemplak, Gang Loang. Banjir bercampur lumpur ini terjadi di Desa Dringu, Desa Kedung Dalaim, Kecamatan Dringu, dan Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Masuk ke pemukiman. Banjir terparah berada di Desa Dringu dengan ketinggian lumpur berkisar 10 cm. Sungai desa setempat meluap setelah kawasan Gunung Bromo diguyur hujan deras. Warga terdampak memilih bertahan di lokasi yang lebih aman. Usai banjir surut selang 4 jam, warga dan petugas membersihkan lumpur yang terbawa banjir. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Carabao International Open 2026 menjadi panggung pembuktian atlet biliar Indonesia di level dunia. Ya, atlet biliar Indonesia berhasil menjuarai 2 dari 3 kategori yang dipertandingkan dalam turnamen kelas dunia ini. Pertandingan sengit antara pebiliar Indonesia Irsal Nasution melawan pebiliar Jepang Naoyuki Oi pada kategori utama menjadi laga penutup turnamen Carabao International Open 2026 di Pantai Indah Kapuk 2, Kabupaten Tangerang, Banten. Pada laga puncak yang berlangsung ketat ini, Irsal harus puas meraih posisi runner-up. Namun pada kategori Carabao Junior International Open, atlet muda Indonesia Brian Axel Ferdian berhasil meraih gelar juara. Sementara itu, Adi Sky meraih gelar juara di kategori selebriti putra dan Bella Bonita menjuarai kategori selebriti putri. Buat Irsal, bagi saya, Irsal sudah menjadi pemenang. Karena perjuangannya dia untuk menembus run-up sangat luar biasa. Artinya Indonesia sekarang layak diperhitungkan di tingkat internasional. Dan kita akan terus kolaborasi dengan PBOPSI. Dan juga sekali lagi saya ingin mengucapkan kepada Bapak Aritano Sudibyo karena beliau selalu mendukung apa yang kita kerjakan untuk meningkatkan olahraga dan juga industrinya. Ini adalah yang pertama kali di Indonesia. Cukup meriah, kita lihat bersama-sama bahwa sukses penyelenggaraan juga diikuti oleh sukses prestasi. PBPOPSI sangat mendukung kegiatan seperti ini. Tentu kita membuka diri untuk bekerja sama pihak manapun, termasuk Carabao tentunya. Indonesia sebagai tuan rumah sukses menggelar ajang bergengsi Carabao International Open 2026. Ajang ini bahkan memecahkan rekor muri sebagai turnamen biliar multi kategori dengan peserta terbanyak di satu lokasi. Tercatat ada 341 peserta dari 21 negara yang mengikuti ajang ini. Tim Liputan iNews melaporkan.